Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum syabab? Khair. Ya, insyaallah hari ini kita melanjutkan materi ya tentang masih perwalian ya. Setelah itu kita bab wali. Hari ini ya al-mabhath ats-tsalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya. Ini pembahasan cukup panjang ini ya, yaitu tentang fi bayani man tathbutu alaihi wilayatul ijbar wa man la tathbut alaihi ya. Nah, bahwasanya perwalian ya, wilayatul ijbar atau wali yang bisa menikah paksakan atau memilih anaknya secara paksa mempelai pasangannya gitu ya, itu terbagi ya. Pertama, ya, terbagi. Yang pertama adalah man la tathbutu alaihi wilayatul ijbar inda amatil fuqaha. Yang pertama, tidak pernah sama sekali ya ditetapkan baginya wilayatul ijbar. Jadi dia wali tapi dia bisa bisa menjadi bisa menikahkan ya perempuan tetapi tidak bisa memaksakan ya atau menghadiri ya menghadirkan pria kemudian memaksakan nikah, nggak bisa. Pertama adalah al-walad al-zakar al-balik al-aqil, yaitu anak perempuan, anak laki-laki yang balik dan berakal. Maka tidak boleh an yazawwijahu lal ab wala ghairuhu illa biiznihi. Ya. Wa kadzalika as-sayyib al-balik wal aqilah. Maka anak laki-laki yang sudah balik, sudah berakal, maka tidak boleh dipaksakan. Gitu ya. Fala yajuz an yuzawwijahu lal ab wala ghairuhu. Kecuali dengan izinnya. Kalau misalkan saya ada perempuan nih 2 3 calon. Mau yang mana, pilih yang mana, boleh dengan izinnya. Tapi kalau tidak dengan izinnya tiba-tiba dipaksakan nikahkan gitu secara paksa nggak boleh. Wa kadzalika at-tsayyib al-baligh al-aqilah. Ya. Juga apa? Orang wanita yang sudah pernah menikah, yang balik dan yang berakal. Fala yajuz li ahad an yuzawwijaha bi ghairi idniha. Maka yang pertama tidak boleh dinikahkan secara paksa atau menikahkan dirinya ya dia ya tidak dengan izinnya. Siapa saja? Ya. Pertama adalah al-walad al-dzakar, anak laki-laki yang sudah balik, sudah berakal. Yang kedua adalah as-sayyib, perempuan yang sudah menikah, sudah pernah menikah, kemudian ditalak ya, ya itu dan itu sudah balik. Yang kedua adalah ya, wali hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyib ahaq bi nafsiha min waliha wal bikr tastamir wa idha sukutuha. Dari hadis Ibn Abbas mengatakan bahwasanya perempuan yang sudah pernah menikah itu lebih hak atas dirinya ya untuk memilih siapa pasangannya dibanding walinya. Ya. Dan ini sudah amatul fuqaha, artinya secara umum para fakih, para madzhab fikih mengatakan sama. Wal bikr tastamiru wa idha sukutuha. Ya, kalau yang masih belum pernah menikah maka harus dengan izin walinya. Kemudian ya, fir riwayah dalam periwayatan ya, ini dalam riwayat Abu Dawud wa Nasa'i was Sahawi Ibn Habban. Laisa lil wali ma'a sayyib amrun. Bahwasanya wali dengan anak yang wanita yang sudah pernah menikah misalkan ya, itu tidak ada hubungan. Jadi maksudnya hubungan itu maksudnya adalah dalam menikahkan gitu ya, nggak ada. Ya sudah haknya dia kalau mau nikah nikah, mau nggak boleh dipaksa. Oh kamu nikah lagi tuh kasihan anak kamu misalkan gitu ya, nggak ada. Gitu ya. Jadi sudah haknya dia mau menikah mau tidak tidak. Karena ini kan menjaga privasi seseorang juga bagaimana psikologi seorang. Kadang mungkin ada yang masih belum move on, masih dia mencoba untuk stabilkan dulu bagaimana dia ya setelah mungkin masa lalu masuk dengan mantan suaminya gitu ya.
Jadi tidak ada. Ini jelas-jelas ini. Syariat menjaga betul bagaimana perempuan yang sudah menikah, ya sudah tertalak gitu ya, terceraikan, dijaga betul bagaimana dia. Oh iya, ternyata seperti ini. Dia masih seperti itu, misalnya masih belum bisa ya naik lagi moodnya atau apa. Jadi jangan dipaksa dulu, langsung dipaksa nikah lagi kamu. Nggak bisa. Kamu misalnya balik ke rumah, kamu mau balik ke rumah aja, kamu suruh nikah lagi. Ya, nggak boleh. Gitu ya. Nah ini sudah amatul fuqaha, semua seluruh mazhab fikih mengatakan sama. Ya. Kemudian kenapa? Karena karena sayyiban takunu rasyidatan alimatan bil maksud minan nikah, karena orang yang sudah pernah menikah sudah pernah merasakan bagaimana pernikahan, dia tahu apa tujuan pernikahan, tidak hanya sebatas mesra-mesraan ya, berdua-dua enggak, tapi bagaimana kehidupan setelah nikah, bagaimana, apa kehidupan, visi kehidupan dia seperti apa, tujuan kehidupan dia seperti apa, anaknya nanti seperti apa. Dia sudah punya pandangan itu sehingga tidak boleh dipaksakan. Gitu. Ya. Nah, falam yajuz ijbaruha alaihi ahad. Wahada ijma ahlul ilm. Dan ini adalah ijma. Ya, jadi ini ijma. Ya, sudah tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian wahal tujbar athayyib idza kanat saghiratan aqilatan. Apabila misalkan dia wanita yang tertalak tapi dia masih kecil. Gimana? Ikhtalafal fuqaha. Ya. Yang pertama, annahu la yajuz ijbaru thayyib mutlaqan. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak ada. Karena tadi dikatakan apa? Athayyib ahaqqu binafsiha. Maka athayyib di sini mutlak, semua wanita sudah pernah menikah, entah itu dewasa maupun sebelum balik. Maka secara mutlak tidak boleh dipaksa. Yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun mazhab Hanafi, Maliki dan Zaidiyah mengatakan boleh dipaksa lagi menikah karena mempunyai masih kecil. Ya, jadi menurut mereka boleh. Ya roh Hanafiyah, Zaidiyah wal Malikiyah wa huwa qaulun minal madhab. Al-Hanabila, ada satu pendapat dari mazhab Hambali, annahu yajuz ijbaruha fa yajuz li abiha an yuzawwijaha wa la yasta'mirha li anna saghiratan fajaza ijbaruha. Li anna al-illah hiya asghar walaysat suyubiyah. Karena ilatnya, hubungannya ada garis benangnya adalah karena dia masih kecil maka boleh ijbar. Sama dengan apa? Sama dengan harta. Karena dia masih kecil, ada wali di situ. Kalau mau jajan ini izin dulu. Kalau mau jajan ini izin dulu. Mau beli ini izin dulu. Beli mainan izin dulu. Ini wali. Karena dia masih kecil. Itu garis benangnya. Tapi kalau Syafi'i enggak, garis benangnya adalah sama-sama asayib, sama-sama pernah menikah, maka tidak boleh. Seperti itu. Sekarang asayib itu apa? Asayib hiya allati zalat bakaratuha biwaqil qoblal qubul. Ya, yang mohon maaf hilang keperawanannya ya karena melakukan hubungan secara biologis yang sah. Gitu ya. Wa hadha madhhabu Syafi'i wal Hanabilah. Nah, apabila misalkan dia kehilangan ya keperawanan karena mungkin operasi, karena mungkin kecelakaan, ya, maka tidak dikatakan thayyib. Wa hadza yara bihi asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah wa Zaidiyah wal Malikiyah. Ya. Wa amma man zalat bakaratuha biduni wa'in fa hukmuha hukmul bikr. Apabila yang kehilangan keperawanannya ya tidak karena hubungan biologis, maka apa? Maka itu disebut dengan ya masih hukumnya hukum bikr atau hukum perawan seperti itu ya. Walkism asani man tasbutu alhi wilayatul ijbar inda ba'd al-fuqaha wa tasbut inda akharin wa hiya al-bikr al-baligh al-aqilah. Ya Syafi'i al-Malikiyah wa riwayatun 'an Imam Ahmad anna lil wali ijbaruha 'ala nikah wa tazwijuha bi ghairi idniha kas-saghirah. Yang pertama tadi nggak boleh sama sekali. Yang kedua adalah boleh, menurut sebagian ulama boleh dinikahkan secara paksa. Ya. Yaitu siapa? Al-bikr al-baligh al-aqil. Ya, orang wanita yang belum pernah menikah balik dan berakal.
Gitu ya. Bahwasanya diriwayatkan dalam Imam Ahmad mengatakan anna lil wali ijbaruha, bahwasanya ada hak untuk wali untuk memaksakan dia ala nikah wa tazwiju untuk menikahkan ya bi ghairi idniha tanpa harus izin orang tersebut, yang perempuan tersebut. Gitu ya. Nah, wa yara Hanafiyah wa Zaidiyah wa Dhahiriyah wa qawlu min madhab al-Hanabila wa jama'a akharin min fuqaha at-tabi'in annahu la yajuz ijbaruha al-bikr al-balighah al-aqilah dalam kitab Fathul Qadir wa Bihar az-Zukhar wa Mughni Ibn Qudamah jilid 6 mengatakan bahwasanya Bari Ibn Qudamah enggak setuju ini ya, berbeda dengan mazhab Hanbali tadi. Ya, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yaru al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah ya, dan mazhabnya Zaidiyah, mazhab Zaidiyah, mazhab Zahiriyah, dan pendapat dari Ibn Qudamah dari mazhab Hambali mengatakan bahwasanya la yajuz, tidak boleh ijbaru bikr, memaksa orang yang belum pernah menikah, ya, perempuan yang belum pernah menikah, yang balik dan akil untuk menikah atau menikahkan dia tanpa izinnya. Wa istadalu bil ahadits ashabiqah. Ya, dan dari hadis yang tadi ya, sayyib haqqu bi nafsiha, seperti itu. Kenapa? Li'annaha jaizat tasarruf fi maliha falam yajuz ijbaruha. Karena dia mengkiaskan tadi dengan apa? Dengan ya, kalau dia boleh bertasarruf ya, melakukan muamalah dengan hartanya, jual beli dengan hartanya, maka juga dia boleh melakukan apa? Ya, tasarruf dengan pasangannya, mempelai prianya, melakukan apa? Memilih untuk ya, bebas dong, suka-suka dia, gitu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, man tathbutu alaihi wilayatul ijbar inda amatil fuqaha. Yang ya diperbolehkan untuk menikahkan secara paksa atau menikahkannya dengan tanpa izinnya. Menurut para faqih ya, para mazhab fikih, wa huwa kullu syakhs faqidul ahliyah sab'un kana dzakran am unsa wa min dzalika as-saghira ya. Nah, itu maka boleh. Siapa? Yaitu yang boleh dinikahkan secara paksa atau menikahkan dia tanpa izinnya. Yang pertama apa? Kullu syakhs faqidul ahliyah. Semua orang yang dia kehilangan atas kemampuannya atau mungkin dia belum dianggap mampu untuk melakukan bertindak sesuatu. Seperti orang yang belum balik, ya, orang yang belum balik, perempuan maupun laki-laki, ya. Kemudian al-majnun wal majnunah, gitu ya, orang yang kehilangan akal, gitu ya, lahul haq an yujbiruhuma ala zawat wa yuzawijuhuma bi ghairi idnihima, misalkan. Fal illatu inda Hanafi wa Zaidiyah fi zawat ijbariha ala zawat iya al-junun, bahwasanya kegilaan di sini atau hilang akal atau mungkin stres atau apa ya, di sini ada garis benang tuh, yaitu faqidul ahliyah, tidak memiliki kemampuan atas diri untuk melakukan tindakan sesuatu, sehingga tindakannya apa, tanda kutip ya, dianggap tidak sah, seperti itu ya. Nah, maka apa, sama seperti anak kecil tadi. Kalau anak kecil misalkan dia ngerusak barang, yang ganti siapa? Dia apa orang tuanya? Orang tuanya. Mungkin bisa jadi nanti diambil dari harta dia, boleh, itu terserah walinya. Tapi yang ganti apa? Orang tuanya kan, gitu. Bukan dia yang ganti apa. Kalau dia beli sesuatu misalkan, ya beli banyak, beli belanja habis 100.000, dan yang bayar siapa? Orang tuanya, kan gitu kan. Nah, maka seperti itu. Sama juga dalam pernikahan, karena dihukumi seperti itu orang apa yang gila atau hilang akal, juga orang yang belum balik ini, maka apa, maka bisa dinikahkan secara paksa atau menikahkannya dengan ya tanpa izin darinya, seperti itu ya. Wa yaru ba'dhum annahu yajuz idza dhahurat minhu amaratuhu syahwah wa hajatuhu ilan nisa. Sebagian ulama mengatakan boleh dinikahkan secara paksa kalau sudah ada tanda-tanda muncul syahwat. Kalau belum ada muncul syahwat tidak boleh. Ya, wa hajatuhu ilan nisa, dan kebutuhan atas perempuan atau sebaliknya. Tapi ingat, di sini ada akad nikah ya. Jadi
Yang antum pahami di sini adalah akad nikah. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Bukan dalam tanda kutip hubungan biologis. Karena beda. Dalam syariat, akad nikah itu nikah. Tazwij, zawaj itu akad nikah. Ya. Adapun hubungan biologis itu al-wat'u atau jima. Jadi yang diperbolehkan akad nikah. Adapun hubungan biologis maka nanti akan disesuaikan dengan apa? Dengan bagaimana pematangan dia. Seperti itu, ya. Ibarat dulu dicontohkan Rasulullah SAW akad nikah dengan Sayyidah Aisyah umur 9 tahun ya, Sayyidah Aisyah. Belum balik atau mungkin sudah balik itu kira-kira. Tapi kapan ya Rasulullah tinggal serumah hingga dikatakan ya la'anallah Rasulullah itu pedofil dan lain-lain. Ya. Apakah seperti itu? Tidak. Yang terjadi adalah akad nikahnya dulu. Tapi hubungan biologisnya nanti setelah sudah sama-sama ya mencukupi, cukup umur, mengerti kayak gitu ya. Itu ada pelajarannya lagi nanti. Yang ini adalah maksud adalah akad nikah. Ya. Nah, seperti itu. Ada pun orang gila yang dia sayib. Sayib berarti apa? Orang hilang akal, stroke, koma, apa kira-kira. Ya. Amnesia, demensia misalkan, depresi dan lain-lain. Dan dia sayib sudah pernah menikah dulu. Maka ya tidak boleh dinikahkan secara paksa menurut mazhab Syafi'i dan Malikiyah. Adapun boleh dinikahkan secara paksa ya atas dari madhab Hanafiyah dan Zaidiyah. Seperti itu. Wa hadza idza kana al-jununu khafifan la yakhsha minhu ad-darar 'ala zaujah ya. Apabila misalnya kegilaannya tidak ada bahaya atas nanti bagaimana kehidupan dia setelahnya. Kalau ada bahaya maka pertimbangan khusus. Ya. Kalau kegilaannya tidak ada bahaya, tidak ada ya ada darurat di situ ya untuk kehidupan selanjutnya ya atau mungkin untuk pasangannya maka boleh. Tapi kalau ada misalkan kegilaannya bisa mengancam, membunuh dan lain-lain, maka dalam kasus ini apa? Ada pertimbangan khusus ya bukan tidak bisa langsung dinikahkan keduanya. Amma idza tawaqa minhu an yadur fala yajuz tazwijuha ya. Ada pertimbangan khusus apa? Kalau misalnya di situ ada doror atau bahaya dalam kegilaannya misalkan dia bisa mengancam, membunuh, merampok dan lain-lain misalkan atau mengancam kehidupan suaminya atau pasangannya, maka apa? Maka fala yajuz tazwijuha. Tidak boleh menikahkannya secara paksa. Seperti itu, ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dalam al-mabhas as-salis. Insyaallah nanti pertemuan depan kita masuk ke al-mabhas al-rabi ya. Fi bayan man tathbutu lahu wilayatul ijbar wa man la tathbut lahu. Ini tentang siapa saja ya yang apa? Yang bisa menjadi wilayatul ijbar. Tadi kan yang bisa dipaksa, ini yang bisa memaksa. Itu ya. Kita cukupkan sekian. Jelas ya insyaallah. Kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.